Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Siti Latifatun, NIM 2012-00127. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Untuk mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eli Suraya, SAG MPDI. Saya akan menjelaskan tentang zakat. Apa sih zakat itu? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Bisa kita lihat ilustrasi berikut ini. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah itu adalah wajib bagi semua umat Islam. Sedangkan zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dilakukan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat fitrah, bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 syah atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5% atau uang yang seharga bahan makanan pokok. Syarat-syarat muzaki zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya, dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah apa-apa saja, yaitu yang pertama, 1. Niat. Yang kedua, adanya muzaki, orang berzakat fitrah, ya kan? Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Waktu zakat fitrah. Yang pertama, waktu takjil. Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Yang kedua, waktu wajib. Hukum wajib diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdol. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Dan selanjutnya, syarat-syarat muzaki zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau tidak hamba sahaya. Yang keempat, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Apa sih nisab itu? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, emas atau perak. Yang kedua, harta perniagaan.
wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah nisab emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. Nisab perak 624 gram. Kadar zakat keduanya 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. Perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab senilai dengan emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. Kadar zakat 2,5%. Peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya seperti tabel berikut ini. Bisa dilihat jenis binatang ternaknya itu kambing atau domba, nisab atau ekor yang A itu 40 sampai 120. Kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Yang B 121 sampai 200. Kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. Yang C 201 sampai 300. Kadar zakatnya 3 ekor umur 2 tahun. Setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Bisa dilihat ya di tabel berikut ini. Yang seterusnya. Untuk peternakan, selain yang disebutkan dalam tabel tersebut seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disampaikan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisab 750 kg atau 5 wasok, kadar zakat 10%. Apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta ini sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun, harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya yaitu zakat profesi. Para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada mereka beristihad tentang zakat. Belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain. Dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan
para ulama khalaf atau sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat pendapatannya. Nah, siapa-siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga biasanya dengan mustahik. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, riqab. Yang keenam, gharib. Yang ketujuh, sabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Nah, itu tadi orang yang berhak menerima zakat. Sekarang, hikmah zakat. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Yang ketiga, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong, membantu dan membina kaum duafa atau orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang terakhir, itu yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Nah, demikian tadi penjelasan tentang zakat. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.